Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, oh, bitch go wiggy, pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah salah satu bapak perintis berdirinya Republik Indonesia dan merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Ayahnya bernama Muhammad Rasad, gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan Palindih, dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari kota Gadang Agam, Sumatera Barat. Ia mempunyai saudara perempuan yang bernama Rohana Kudus. Orang tua Sultan Syahrir merupakan yang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan juga kepala jaksa atau Landrat atau pengadilan negeri pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Masa kecil Syahrir adalah idaman semua anak pribumi. Keluarganya hidup sejahtera, membuat Syahrir bisa sekolah di tempat terbaik saat itu. Ia memulai pendidikannya di ILS atau Europe's Language School atau setingkat sekolah dasar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di ILS, ia kemudian masuk di MULO atau Middle Incorporated Language Underwich yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini, ia kemudian banyak membaca buku-buku asing terbitan Eropa dan juga karya-karya sastra dari luar. Tamat dari MULO pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS atau Algemeen Middelbare School yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Tamat dari AMS, ia kemudian berangkat ke Belanda dan melanjutkan kuliahnya di sana. Ia kemudian masuk Fakultas Hukum di Universitas Amsterdam di Belanda. Di sana, Sultan Syahrir banyak mempelajari teori-teori sosialisme hingga kemudian ia dikenal sebagai seorang sosialis yang cenderung ke kiri dan bersikap radikal terhadap hal-hal yang berbau kapitalisme. Di Belanda, beliau bekerja di Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Di sana juga, ia kemudian berkenalan dengan Salah Montas yang merupakan ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat dan juga wanita bernama Maria de Chate yang kelak menjadi istri yang ia nikahi pada tahun 1932. Di Belanda juga, Sultan Syahrir bergabung dalam Perhimpunan Indonesia atau PI yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Khawatir akan pergerakan organisasi Pergerakan Pemuda Indonesia, kemudian pemerintah Belanda dengan ketat mengawasi bahkan melakukan aksi razia seperti memenjarakan para pemimpin pergerakan seperti Insinyur Soekarno hingga kemudian PNI atau Partai Nasional Indonesia oleh aktivis PNI sendiri. Bersama dengan Muhammad Hatta, Sultan Syahrir menyerukan untuk melakukan pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka menuangkan tulisan mereka melalui majalah Daulat Rakyat yang dimiliki oleh Pendidikan Nasional Indonesia. Melihat menurunnya semangat pergerakan di Indonesia akibat pengawasan pemerintah kolonial Belanda yang ketat, membuat Sultan Syahrir pada 1931 memilih berhenti kuliah dan kemudian kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tahun 1951, Sultan Syahrir menikah dengan wanita bernama Siti Wahyuna yang kemudian memberinya 2 orang anak bernama Kria Arsya Syahrir dan Siti Rabiah Parvati Syahrir. Kemudian pada tahun 1955, setelah partainya gagal dalam pemilihan umum, hubungannya dengan Presiden Soekarno mulai renggang dan memburuk. Hingga kemudian pada 1960, Partai Sosialis Indonesia didirikan oleh Sultan Syahrir akhirnya dibubarkan. Pada
Partai Sosialis Indonesia atau PSI dibubarkan pada tahun 1960. Di tahun itu juga ia berpisah dengan Maria Duchhatew. Kemudian pada tahun 1962 Syahir kemudian ditangkap dan dipenjara tanpa pernah diadili hingga tahun 1965. Ia kemudian menderita penyakit stroke. Akhirnya pemerintah ketika itu mengizinkan Sultan Syahrir untuk berobat di Zurich, Swiss. Hingga akhirnya pada 9 April 1966, Sultan Syahrir akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Setelah belas jasa di tanggal yang sama, tepat ketika Sultan Syahrir meninggal dunia, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Sultan Syahrir atas jasanya sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia melalui Kepres nomor 76 tahun 1960. Kiprah Sultan Syahrir setelah Indonesia merdeka. 1. Perdana Menteri pertama Indonesia. Peran Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri berlangsung sangat singkat. Dia menempati jabatan ini hanya selama 3 tahun, dari 1945 sampai 1948. Dalam jangka 3 tahun, Syahrir telah melakukan perombakan sistem kabinet sebanyak 3 kali, mulai dari Syahrir I, Syahrir II, hingga Syahrir III. 2. Menjadi korban penculikan. Pada masa pemerintahan Syahrir, terdapat gejolak politik yang luar biasa. Apalagi saat itu Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Kabinet Syahrir II memperjuangkan pengakuan kedaulatan atas wilayah Jawa dan Madura. Sementara itu, kelompok oposisi Persatuan Perjuangan menginginkan kedaulatan secara penuh. Pada 26 Juni 1946, kelompok Persatuan Perjuangan melakukan aksi penculikan terhadap Syahrir. Penculikan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono. Dalam peristiwa tersebut, kelompok oposisi juga menculik 14 pimpinan sipil lainnya. Proses penculikan ini berlangsung sampai tanggal 1 Juli 1946. Peristiwa ini pun membuat Presiden Soekarno marah besar. Akhirnya, pemerintah pun melaksanakan penangkapan terhadap otak penculikan. Majen Sudarsono pun berhasil ditangkap pada 3 Juli 1946. Peran dan perjuangan Sultan Syahrir dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. 1. Mengetahui kabar kekalahan Jepang. Sebuah peristiwa penting terjadi 2 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu kekalahan Jepang. Namun, kabar kalau Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu tak banyak diketahui oleh orang-orang Indonesia. Sultan Syahrir adalah orang yang pertama kali mendengarnya. 2. Berperan aktif dalam melakukan penculikan Soekarno-Hatta. Dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, golongan muda mempunyai andil besar, termasuk di dalamnya adalah Syahrir. Mereka menculik Soekarno dan Hatta, lalu mengasingkan keduanya ke Rengas Dengklok. Selama proses pengasingan, para pemuda mendesak keduanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, paling lambat pada 17 Agustus 1945. Karena desakan secara terus-menerus dari Syahrir serta para golongan muda, Soekarno memilih untuk menyetujui permintaan tersebut. Keduanya pun dipulangkan ke Jakarta dan akhirnya melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tanggal 17 Agustus 1945. Adapun pesan yang diberikan oleh Sultan Syahrir yang sampai saat ini masih sering kita dengar, bahkan sering kita gunakan. Isi dari pesan seorang Sultan Syahrir adalah, hidup yang tidak diperjuangkan maka tidak akan bisa dimenangkan. Dari pesan beliau, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya jikalau kita memiliki keinginan, maka berusaha dan bersungguh-sungguhlah dalam mengejarnya. Karena sesungguhnya usaha tidak akan mengkhianati hasil.